Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan kembali, ketemu kembali di Facebook, di tempat ini. Kita malam ini masih melanjutkan kajian kitab Qatrul Ghais, sebuah kitab dalam bidang ilmu tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, seorang ulama besar dari Samarkand, dari Uzbekistan, yang diberi syarah oleh Mbah Nawawi Banten, yang kemudian bernama Qatrul Ghais. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada para masyayikh, kepada para guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan. La hadratil Mustafa sayyidina Rasulullah, teman jami ikhwani min anbiya wal mursalin wa syuhada wa shalihin wa ulama wal musyrifin, wa nahussu khususan hadratin Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa usulina wa usuli mafuru'ina wa furu'ihim wa ahli silsilatina wa silsilatihim wa syekhina ma syekhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada halaman ke-6. Topik pembahasan kita hari ini tentang iman kepada para nabi dan para rasul. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ahsana kalami kitabullah wa afdalul hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masyarul umuri muhtasatu wa kullu muhtasatin bid'ah wa alhamdulillah. Wa al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi wa kaifa tu'minu bil anbiya'i wa kaifa tu'minu bil anbiya'i fal jawabu anna awwalal anbiya Adamu alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihim ajmain. Kullum kanu mukhbarina nasihina sadiqina muballighina amirina nahina umana Allah ta'ala ma'sumina minaz zalali wal kabair wa mahabbatuhum syartul iman wa bughduhum kufrun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, pertanyaan. Idza qila nalikane den takokake laka maring sira wa kaifa tu'minu bil anbiya'i wa kaifa lan iku kepiye tu'minu aman beriman sapa sira bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi. Bagaimana cara kita beriman kepada para nabi? Nah, baik, Mbah Abdul Aziz As-Samarqandi memberikan penjelasan. Fal jawabu, ya, anna awal anbiya Adamu alaihissalam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihim ajmain, ya. Anna awal anbiya saat temene nabi sing pertama iku Adamu alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Alaihi muga tetep ing ngatasé Nabi Adam apa assalam ya keselamatan utawi keselamatan. Wa akhiruhum utawi akhir anbiya iku Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahu alaihim, salawatullah utawi pira-pira tambahi rahmat takdim saking Allah alaihim iku muga tetep ing atase para nabi anbiya ajmaina ya sekabehane. Kulluhum utawi sekabehane para nabi iku kanu ana sapa anbiya iku mukhbarina den paringi kabar kabeh sapa anbiya nasihina tur pada paring nasihat sapa anbiya shadiqina tur pada jujur kabeh sapa anbiya muballighina pada nyampeake kabeh sapa anbiya amirina pada perintah kabeh sapa anbiya nahina pada nglarang kabeh sapa anbiya, larang. Umana Allahi kang dadi kepercayaane Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Maksumina
maksum kabeh minazali saking dosa cilik walau kabairi lan dosa gede. Wa mahabbatuhum utawi seneng maring ambiya iku syaratul imani syarat sae iman. Wa bughdhum utawi benci maring atau bendu maring ambiya iku kufrun kufur. Nah, itu makna dalam alam pesantren. Kemudian dalam bahasa Indonesia begini. Bagaimana cara kita beriman kepada para nabi? Caranya adalah dengan kita meyakini bahwa Allah memilih hamba-hamba tertentu untuk menjadi rasul dan menjadi nabi. Nah, kemudian nabi-nabi itu orang-orang terpilih yang mendapatkan privilege tertentu, ya. Kemudian bahwa di antara para nabi itu yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para nabi ini semuanya kulluhum kanu mukhbarina, semuanya mendapatkan kabar. Kabar itu apa? Gini, nabi itu berasal dari bahasa Arab dari kata naba'a. Ya, naba'a itu artinya kabar atau informasi. Orang yang mendapatkan kabar, orang yang mendapatkan informasi tertentu itu disebut sebagai nabi. Nah, sementara rasul itu artinya utusan. Nah, beda antara nabi dan rasul adalah bahwa nabi itu menerima kabar dan kabar tersebut dipegang untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Memang tidak ada perintah untuk menyebarkan kepada pihak lain. Itu nabi. Kalau rasul namanya artinya utusan. Memang rasul itu diberikan wahyu, diberikan kabar, kemudian untuk didistribusikan, disampaikan kepada pihak lain. Perintahnya seperti itu. Jadi, tapi kalau nabi boleh nggak menyampaikan kabar? Ada yang kalau memang nabi ada beberapa, nanti dibahas bagian belakang ya. Ada umanah Allah, nanti kita bahas. Kalau memang nabi tersebut itu untuk hal-hal yang bersifat akidah, ya nabi juga bisa menyampaikan kepada pihak lain meskipun tidak ada perintah. Gitu ya. Misalkan siapa? Misalkan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam itu dia bukan rasul, dia tidak ada tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam menemui beliau, ya Nabi Khidir memberikan penjelasan tentang ilmu yang tentang rahasia kehidupan, tentang rahasia tentang rahasia ketuhanan yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di situ memang ada transmisi wahyu, gitu ya. Kecuali memang Allah menyatakan bahwa oh ini hanya untuk dirimu, jangan disampaikan kepada pihak lain. Itu memang ada yang seperti itu. Baik. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan langsung bisa ketik di kolom komentar ya. Mukhbarina, mendapatkan kabar tentang informasi. Informasi apa? Ya pastinya itu adalah wahyu. Gitu ya, pastinya adalah wahyu. Kemudian informasi-informasi lain yang bersifat apa ya? Bersifat eskatologis misalkan, atau bersifat dalam bahasanya apa namanya? Mbah Mai Banten, mukhbarina ay anil uyubi kasati wa ahwaliha minal ba'thi wan nasri ila akhirih. Jadi para nabi itu mendapatkan kabar tentang mendapatkan kabar tentang hal-hal yang bersifat gaib, bersifat eskatologis, misalkan tentang kiamat, kemudian kondisi setelah kiamat, dibangkitkan dari kubur dan seterusnya. Dan itu yang bersifat rahasia, ya. Alam mahsyar, kemudian hisab, ya, syafaat, mizan, sirat dan seterusnya sampai surga dan neraka. Dan hal-hal yang lain yang bersifat eskatologis, semuanya itu merupakan kabar, karena informasi tersebut baru didatangkan dan manusia pada mulanya tidak mengetahui itu secara pasti, gitu ya. Jadi Rasul memberikan, Allah menitipkan informasi untuk diberikan kepada umat-umat yang dipilih. Baik, kemudian nasihina, nabi tadi itu semuanya memiliki apa ya, nasihina ai musaffin al amal min syawaibil fasadi wala yasana apa ya, memberikan nasihat kepada umatnya, gitu ya. Shadiqina, para nabi tadi itu jujur. Shadiqina fi akhbarihim wa fi ta'wahim. Ya, jadi para nabi itu jujur terhadap informasi yang disampaikan,
gitu ya. Kalau Nabi misalkan berbohong ya, maka semua isi kitab suci itu bisa menjadi ya nggak mungkin Nabi, kalau misalkan Nabi itu bohong, maka semua yang disampaikan termasuk kitab suci itu ya bisa dianggap sebagai kebohongan. Maka mustahil Nabi berbohong ya. Nabi wajib bersifat sidik. Kenapa? Karena Nabi sekali saja berbohong, maka semua informasi yang disampaikan itu bisa diragukan kebenarannya, dan itu sangat berbahaya. Maka mustahil Nabi bersifat kadzib atau bohong, begitu ya. Baik, kemudian muballighina. Muballighina, Nabi menyampaikan informasi. Ya, muballighina, Nabi menyampaikan informasi. Musolin al-ahkam allati amar bitablighiha ilal umam ilaihim idhum ma'murna bitablighi. Jadi Nabi menyampaikan informasi wahyu tentang hukum-hukum kepada umatnya. Idhum ma'murna bitablighi, ketika mereka diperintahkan untuk tabligh. Tapi ketika tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ya Nabi nggak menyampaikan, gitu ya. Apa yang dilakukan Rasul itu sesuai dengan wahyu. In huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang disampaikan itu semuanya berdasarkan pada wahyu. Baik. Amirina ya, alaihi ta'ati lillahi azza wa jalla. Nabi selalu memerintahkan untuk taat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahina 'anil ma'asi. Nabi nahina 'anil ma'asi. Nabi selalu mencegah dari maksiat, melarang orang melakukan maksiat gitu ya. Makanya kalau Nabi melihat hal yang tidak benar, pasti Nabi akan menyatakan itu nggak benar gitu lah. Makanya kalau misalnya ada satu, ini kalau dalam di dalam pembahasan fikih, nanti kita akan melihat bahwa kalau ada suatu para sahabat melakukan suatu perbuatan yang enggak benar misalnya ya, maka Nabi pasti akan memberikan peringatan. Nabi menyatakan ini enggak benar, itu harus dikoreksi, begitu ya. Nabi akan memberikan peringatan dan koreksian seperti itu. Nah, maka kalau misalkan ada para sahabat melakukan suatu perbuatan yang itu Nabi membiarkan, tidak memberikan koreksi, tidak menyatakan bahwa itu salah, maka perbuatan sahabat ini bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu enggak ada masalah gitu. Karena Nabi membiarkan. Ini dalam bahasa hadis disebut sebagai hadis takriri. Gitu ya. Bahkan diamnya Rasul itu bisa menjadi hadis itu, hadis takriri gitu ya. Gitu. Maka prinsipnya adalah Nabi memerintahkan hal yang baik dan mencegah hal yang buruk, mencegah kemaksiatan. Ya. Melarang dari kemaksiatan. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan dan itu Rasul melihat, tahu gitu ya, pasti Rasul akan memberikan catatan. Kalau perbuatan itu baik, maka Rasul akan menyatakan itu baik. Kalau perbuatan itu enggak sesuai dengan syariat Islam, Nabi akan menyatakan nggak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau diam saja, berarti ya di situ ada indikasi itu ya diperbolehkan. Kayak misalkan Rasul melihat para sahabat makan binatang dob, ya, Nabi nggak melarang. Gitu. Maka kemudian itu tidak ada kesimpulan bahwa dob itu binatang atau semacam kadal gurun ya, itu ya halal untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena Rasul mendiamkan. Diamnya Rasul bisa menjadi bagian dari penetapan hukum. Karena prinsipnya Rasul diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau diam saja berarti di situ tidak ada kemungkaran. Umara Allah Ta'ala, para nabi dan Rasul adalah orang-orang yang mendapatkan amanah ya. Orang-orang para nabi dan Rasul adalah mendapatkan amanah. Amanah itu artinya apa? Amanah itu artinya kepercayaan. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah kepada mereka, kepada para nabi itu dipegang sebagai sebuah amanah yang diterima, dipegang, kemudian dan itu enggak disampaikan kepada pihak lain, gitu ya. Ala wahyihi al-khafi wa huwa alladzi la yudharu illa ala alsinati rasul wa huwa alamullah ta'ala al-anbiya bima syaa bi kitabin aw bi risalin malikin aw ilhamin bila wasitatin kama qala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada wahyu-wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan itu bersifat rahasia. Ya, ada wahyu-wahyu tertentu yang disampaikan para nabi yang itu bersifat rahasia dan itu hanya berlaku untuk nabi-nabi tertentu karena memang nabi itu kan makomnya berbeda, makomnya sangat tinggi sehingga mereka memang makomnya kekasih Allah sehingga memiliki beberapa keistimewaan atau informasi-informasi yang bersifat khusus yang hanya diberikan kepada mereka.
dan tidak boleh disampaikan pada pihak lain. Nah, apa yang dilakukan Rasul ya menjaga itu tidak disampaikan pada pihak lain, ya. Ma'sumina, Nabi terjaga dari minaz zalali, dari al khotoya wa hiya as-saghair. Nabi terjaga dari apa namanya dosa-dosa kecil. Kalau Nabi melakukan kesalahan mungkin enggak? Mungkin, ya. Karena Nabi juga manusia biasa. Tetapi kesalahan itu bukan termasuk dosa. Yang tidak termasuk dosa ya, misalkan Nabi salah menghitung, misalkan, itu masih memungkinkan gitu ya, dalam perkara yang bersifat duniawi. Tapi Nabi tidak pernah melakukan perbuatan dosa, ya. Misalnya begini, dulu ketika Nabi pertama kali pindah ke Madinah, itu kan pernah Nabi juga ikut bersama para sahabat bercocok tanam di situ kan, ikut merawat kurma. Nah, ketika para sahabat orang Ansor itu kan mereka merawat kurma, kemudian mengawinkan kurma itu. Nah, Rasul kemudian tidak melakukan itu, tidak mengawinkan manggar kurma itu. Kenapa? Karena Rasul menganggap ya buat apa itu kan tumbuhan sudah ada di situ, dan bisa jadi ya karena sesungguhnya yang menumbuhkan itu Allah, maka ya pasti Allah akan membuat itu berbuah dan berbunga gitu. Nah, kemudian Nabi tidak mengkawinkan manggar kurma tadi itu. Para sahabat pun juga sebagian mengikuti. Nah, tapi kemudian ketika beberapa sahabat lain yang mengawinkan kurma tadi buahnya lebat, tapi tempatnya Nabi dan beberapa sahabat yang tidak mengawinkan kurma, buah kurmanya tidak lebat gitu kan, buah kurmanya biasa saja. Nah, para sahabat yang protes, ya Rasul, ini kenapa ini kok di tempat kami kok nggak lebat kayak teman-teman yang lain yang mereka mengawinkan kurmanya gitu kan. Terus Rasul menjawab, antum alamu bi umuri dunyakum gitu. Ya, Nabi di sini bisa jadi karena Nabi tidak mendapatkan informasi tentang tata cara pengolahan kurma dari para sahabat sebelumnya, ya sehingga kemudian bisa jadi keliru. Tapi itu bukan sebuah dosa gitu ya, keliru hal yang bersifat manusiawi ya, bukan yang bersifat kemaksiatan. Tapi kalau hal yang kemaksiatan itu Nabi terjaga, maksum gitu. Misalkan mencuri, misalkan merampok atau berbohong, itu kan maksiat. Nah, itu Nabi terjaga, ya. Wal kabair, dan termasuk juga terjaga dari dosa-dosa besar. Sejak kapan ya? Ai ma'sumina minal kabairi was-saghairi qabla nubuwah wa ba'daha. Faismatuhum wajibatun, ya. Jadi keterjagaan Nabi dan Rasul itu dari dosa kecil dan dosa besar itu terjadi sejak mereka masih kecil gitu ya. Jadi status maksumnya Nabi itu berlaku tidak hanya setelah orang tersebut diangkat sebagai Rasul ba'dal bi'tsah, tapi juga sebelum menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul mereka juga sudah terjaga gitu, sebelum menjadi Rasul. Bahkan apalagi kita menjadi Rasul itu ya, perlu ma'sumina. Baik, kemudian wa mahabbatuhum bil qalbi syartu sihhatil iman. Mencintai para Rasul adalah syarat sah iman. Ya, karena bagaimana kita nggak cinta sama Rasul? Karena mereka lah yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa mengenal Allah, sehingga kita bisa mengenal Islam, mengenal ajaran Islam itu kan. Gitu. Karena dari mereka itulah itu kan. Kalau dalam sebuah riwayat kan laula rabbi lamma araftu laula murabbi lamma araftu rabbi. Kalau tidak ada guru maka saya tidak akan ketemu dengan Tuhan. Itu kalau guru, apalagi ini Nabi kan gitu. Nabi yang memberikan pengarang pada guru-guru kita. Maka mahabbatuhum syartu sihhatil iman. Mencintai para nabi itu ya bagian dari iman gitu ya. Mencintainya caranya bagaimana? Ya kita membacakan sholawat kepada Rasul, mengikuti perintah Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Itu ya cara kita mencintai Nabi, membaca sholawat, itu ya, maulid dan segala macamnya. Wabughduhum kufrun, membenci para Rasul itu adalah kufur. Baik, itu pembahasan tentang bagaimana cara kita beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, mas'alatun idza qila laka wa kam min ashabi syara'i. Idza qila, ketika ditanyakan, laka maring sira wa kam lan iku pira
min ashabis syara'i, saking para rasul kang duweni syariat. Jadi begini, di antara para nabi dan rasul itu kan ada banyak jumlahnya ya. Nah, ada di antara para nabi dan rasul itu yang mendapatkan syariat, ada juga yang tidak mendapatkan syariat. Syariat itu apa? Syariat itu bisa disederhanakan seperti begini. Khitabullah atau titah Allah yang diberikan kepada nabi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, juga disampaikan pada umatnya. Nah, kitab Allah ini meliputi bidang ubudiyah, meliputi bidang syariah, meliputi bidang muamalah, meliputi juga akhlak, meliputi juga tazkiyatun nafas atau tasawuf. Ya, jadi kitabullah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi, yang meliputi bagaimana cara akidah, meliputi bagaimana kita beribadah, meliputi bagaimana kita berhubungan dengan sosial, dengan lingkungan masyarakat dan sekitarnya, dengan alam semesta, kemudian bagaimana cara kita membersihkan diri, kemudian juga mengatur bagaimana akhlak atau berperilaku dalam kehidupan yang baik. Nah, ini satu konsep yang utuh, gitu ya. Ini satu konsep yang utuh, gitu kan. Nah, sebagai sebuah satu konsep yang utuh ini, tidak sebuah nabi itu mendapatkannya. Ya, ada nabi-nabi tertentu yang mendapatkan syariat, ada juga nabi-nabi yang tidak mendapatkan syariat. Nah, untuk nabi-nabi yang mendapatkan syariat, maka dia akan menjalankan syariat tersebut, gitu ya. Untuk nabi yang tidak mendapatkan syariat, maka nabi tersebut itu akan mengikuti syariat nabi sebelumnya. Ya, misalnya Nabi Musa kan mendapat syariat, ya. Kemudian Nabi Harun nggak dapat syariat. Nah, Nabi Harun ikut siapa? Nabi Harun ya menjalankan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Gitu ya, kita bahas nanti di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Fajau mukadjabi ikut sitatun. Jadi ada 6 nabi yang mendapatkan syariat. Siapa saja? Adamun alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Terus wa Nuhun, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Wa Ibrahimun, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Musa, keempat Nabi Musa alaihissalam. Wa Isa, kelima Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir wa Muhammad sallallahu alaihim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan syariat dari sekian banyak nabi dan rasul itu hanya ada 6 yang mendapatkan syariat. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Ibrahim, selanjutnya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Lah, nabi-nabi yang lain ya, yang berada di antara jeda para nabi-nabi itu, maka mengikuti nabi sebelumnya. Ya, misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jeda antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Musa itu semuanya mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Misalnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, nah, itu mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Kemudian Nabi Musa beserta nabi-nabi setelah bawahnya itu mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Yahya dan seterusnya mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa, nah Nabi Isa punya syariat sendiri. Kemudian Nabi Muhammad juga punya syariat tersendiri. Gitu. Nah, syariat ini berbeda-beda ya. Nanti bisa kita lihat misalkan begini. Dalam bidang muamalah ya, dalam bidang akidah relatif sama. Dalam bidang ubudiyah berbeda-beda. Misalnya pada Nabi Adam alaihissalam itu belum disyariatkan puasa Ramadan. Ya, Nabi Musa juga belum disyariatkan puasa Ramadan. Nabi Isa juga belum disyariatkan puasa Ramadan. Maka nabi-nabi terdahulu nggak ada yang puasa bulan Ramadan karena memang belum disyariatkan. Haji itu Nabi Adam alaihissalam belum haji karena nggak ada syarat haji pada Nabi Adam alaihissalam. Itu ya. Kemudian haji baru disyariatkan. Nabi Nuh juga tidak ada haji. Nah, baru disyariatkan haji pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Berkurban juga sama gitu ya. Berkurban pada Nabi Adam itu, cara berkurban itu yang menggunakan binatang, bisa juga menggunakan hasil pertanian gitu ya. Baru kemudian syaratnya Nabi Ibrahim, kurban harus dalam wujud binatang, nggak boleh tumbuh-tumbuhan atau apa namanya, hasil pertanian nggak bisa gitu. Misalkan dalam bidang muamalah ya, itu tadi ubudiyah. Dalam bidang muamalah misalnya begini, syariatnya Nabi Adam itu memperbolehkan pernikahan dengan saudara kandung. Ya, semua anak-anak Nabi Adam itu menikah dengan saudara kandungnya. Nah, syarat ini hanya berlaku bagi Nabi Adam dan umatnya. Tidak berlaku bagi umat sesudahnya. Syaratnya Nabi Nuh misalnya, itu tidak boleh menikah dengan
sesama saudaranya nggak boleh. Kemudian Nabi Muhammad itu juga begitu. Syaratnya berbeda-beda. Ini. Kemudian misalkan Nabi Musa alaihissalam, syariatnya itu adalah kalau suatu baju terkena kotoran najis, ya, cara mensucikannya itu dengan cara memotong bagian baju tersebut yang terkena najis. Jadi misalkan ini baju, kemudian di sini terkena najis, ya maka caranya dengan dipotong baju sini, kemudian dibuang. Ya, makanya umatnya Nabi Musa alaihissalam ya bajunya tempel-tempelan gitu. Kalau kena najis dipotong, buang, potong, buang, begitu kan, tempel lagi. Nah, syaratnya Nabi Muhammad kalau baju terkena najis ya dengan cara dicuci gitu kan. Sesuai dengan jenis najisnya ya, mulai dari mukhafafah, mutawasithah hingga mughaladhah. Nah, tapi dicuci, enggak dibuang. Nah, itu syarat Nabi, beda Nabi syarat bedanya syarat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu pertanyaannya adalah apa hubungan antara syariat-syariat yang berbeda tadi itu? Nah, ini wa kullu syari'atin mansukhatun bi syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syari'atin utawi saben-saben syariat iku mansukhatun dinasah atau dihapus bi syari'ati Muhammad dengan kelawan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua syariat-syariat tadi itu ya, dari syariatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa semuanya dihapus. Kemudian digantikan dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Muhammad itu menghapus dan sekaligus menyempurnakan syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Memang nanti kalau kalau kita membuka dalam kitab usul fikih ada perdebatan tentang syar'u man qablana. Apakah syar'u man qablana itu juga bisa menjadi bagian dari penetapan hukum Islam atau tidak? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa syar'u man qablana itu bisa menjadi bisa menjadi sumber hukum ya. Misalnya kayak puasa Ramadan, puasa itu kan sebenarnya sudah disyariatkan. Kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan jelas sudah ditetapkan bagi umat-umat terdahulu. Tapi ya puasa saja, bukan puasa Ramadan gitu kan. Maka kemudian dijawab ya beda syariat puasanya nabi-nabi terdahulu dengan puasa Nabi Muhammad itu berbeda. Karena dulu puasanya ada yang puasa sehari semalam full, ada yang puasa tidak mengkonsumsi makanan yang bernyawa gitu kan. Itu berbeda-beda. Kalau syariat Nabi Muhammad khusus gitu ya. Baik, sedikit ulasan dari depan. Pertanyaannya, bagaimana kita beriman kepada para nabi? Cara kita beriman kepada nabi adalah dengan kita meyakini bahwa Allah memilih hamba-hamba tertentu untuk mendapatkan wahyunya, untuk mendapatkan kabarnya. Nabi yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Semuanya itu mendapatkan kabar tertentu, kemudian memberikan nasihat kepada umatnya, kemudian mereka jujur ya, kemudian tabligh, menyampaikan kabar kepada umatnya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka maksum, terjaga dari semua kesalahan, dari dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian sejak mereka sebelum diangkat sebagai rasul, dan kita mencintainya merupakan bagian dari keimanan, syarat keimanan. Kemudian membenci nabi itu termasuk mengindikasikan di situ ada kekufuran. Kemudian di antara para nabi-nabi yang jumlahnya banyak tadi itu, yang mendapatkan syariat itu ada 6 orang. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ke syariat ini bersifat saling mengoreksi ya, syariat yang lebih awal itu kemudian datang, kemudian syariat baru datang, kemudian syariat baru ini menghapus syariat yang lama, baru lagi datang menghapus lagi, baru lagi datang menghapus lagi, begitu seterusnya. Makanya syariat Nabi Muhammad itu syariat yang terakhir yang berlaku untuk menghapus semua syariat-syariat terdahulu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan tidak? Sebentar saja terlebih dahulu. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita sambung insyaallah besok malam. Saya akhiri. Mari kita tutup bersama dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad.
sadar awana salam warahmatullahi wabarakatuh musabbatarasman Allah manfa'na bi 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina dalam jalan ikram Allah maghfirna ma a'tana ma ta'amadna ma asrarna wa ma a'lana antal ladzi minna antal muqaddim antal muakhir la ilaha subhanaka inna kunna minadh-dhalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.